Nama Nurdiana Selvinca Lilis, MPM 34180017, semester 7, tugas mata kuliah statistik non-parametrik. Tersebut tentang uji satu sampel atau rontes dan one sampel Kolmogorov-Smirnov test. Tes atau biasa disebut uji runtun terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama untuk menguji hipotesis bahwa sampel memang diambil secara acak. Yang kedua juga dapat menentukan penyimpangan pengukuran dalam deretan waktu yang diakibatkan oleh kecenderungan atau keberkalaan. Prosedur yang pertama, pencatatan hasil pengajian berdasarkan urutannya. Yang kedua, beri tanda positif jika besarnya lebih besar dari nilai median. Yang ketiga, hilangkan hasil pengamatan yang sama dengan media. Yang keempat, urutan tanda tambah di uji kecakan. Jika jumlah runtun lebih besar atau lebih kecil daripada yang diharapkan terjadi secara acak, maka hipotesis bahwa sampel diambil secara acak seharusnya ditolak. Uji runtun atau tes keacakan didasarkan pada perubahan acak V atau jumlah semua urutan atau runtun yang terjadi dalam seluruh pengamatan. V dalam kurung V lebih kecil R bila H benar. N1 sama dengan jumlah lambang yang paling sedikit muncul, N2 jumlah lambang yang lebih sering muncul. Ukuran sampel tersebut adalah N sama dengan N1 tambah N2. Misalnya V sama dengan 1, N1 sama dengan 5, dan N2 sama dengan 7. Nilai P dalam uji dua arah. P sama dengan 2P dalam kurung V lebih besar 11 jika H benar. 2 dalam kurung I kurang P dalam kurung V kurang dari 10 jika H benar, sama dengan 2 dalam kurung 1 kurang 0,992 sama dengan 0,016. Tolak H tidak hipotesis bahwa nilai sampel terjadi secara acak. Uji runtun dapat juga digunakan untuk mendeteksi kerusakan produk atau defect terjadi secara acak atau mengikuti tren atau periodik. N1 dan N2 mengikat distribusi sampling V mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu R sama dengan 2 N1 N2 per N1 tambah N2 tambah 1 dengan varian sigma Y pangkat 2 sama dengan 2 N1 N2 dalam kurung 2 N1 N2 kurang N1 N2 per dalam kurung N tambah N2 pangkat 2 dalam kurung N1 tambah N2 kurang 1, sehingga N1 dan N2 keduanya lebih besar dari 10. Orang dapat menggunakan statistik berbentuk untuk menentukan daerah kritis untuk menguji runtun. Z sama dengan V dalam kurung mu per sigma V. Berikut adalah uji Kolmogorov-Smirnov test. Uji goodness of fit atau kesesuaian antara frekuensi
hasil pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan. Selain dapat digunakan uji X pangkat 2, dapat juga digunakan uji Kolmogorov-Smirnov test. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi hasil pengamatan sesuai dengan ekspansi normal frekuensi distribusi. Hipotesis nilai yang akan diuji mengatakan bahwa distribusi frekuensi yang diharapkan atau teoritis. Berikut dalam uji Kolmogorov-Smirnov yang diperbandingkan adalah DF kumulatif hasil pengamatan dengan DF kumulatif yang diharapkan. Langkah-langkah dalam pengujian Kolmogorov-Smirnov. Pertama, data dari hasil pengamatan disusun mulai dari nilai pengamatan terkecil sampai nilai pengamatan terbesar. Yang kedua, dari nilai pengamatan tersebut kemudian susunlah DF kumulatif relatif dan notasikan dengan FA dalam kurung X. Yang ketiga, hitunglah nilai 2 dengan rumus Z sama dengan X kurang mu per delta, di mana mu nilai min dan delta deviasi standar. Keempat, hitung DF kumulatif teoritis berdasarkan area kurva normal dan notasi dengan FE dalam kurung X. Yang kelima, hitunglah selisih antara dalam kurung X dengan FE dalam kurung X. 6. Ambil angka selisih FA kurang FE maksimal dengan notasi dengan D. Yang ketujuh, bandingkan nilai D maksimal dengan nilai D atau tabel nilai D untuk uji Kolmogorov-Smirnov sampel tunggal. Kriteria keputusan: HO diterima jika D maksimum kurang dari D. H0 ditolak jika D maksimum lebih besar dari D. Uji Kolmogorov-Smirnov juga bisa digunakan untuk menguji apakah dua sampel random independen berasal dari populasi-populasi yang identik atau sama. Hipotesis nilai yang akan diuji adalah bahwa dua sampel independen diambil dari populasi yang identik. Yang kedua, prinsip dari uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel ini sangat sederhana, yakni jika hipotesis nilai yang mengatakan bahwa dua sampel independen diambil dari populasi-populasi yang identik itu benar, maka dapat diharapkan bahwa distribusi frekuensi kumulatif dari dua sampel tersebut akan cenderung sama. Yang berikut uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel ini didasarkan pada nilai selisih maksimum atau D maksimum dari dua DF kumulatifnya. Apabila selisih maksimum ini lebih besar daripada nilai selisih yang diharapkan, ini berarti bahwa kesenjangan antara dua distribusi tersebut cukup besar sehingga hipotesis nihil ditolak. Sekian dan terima kasih.